Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Belum saya rekam ini, saya lupa klik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Sehat-sehat? Iya. Oke, saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pertemuan kali ini saya sengaja memang merencanakan untuk webinar dan alhamdulillah cuaca juga mendukung dan kondisi saya juga alhamdulillah hari ini sehat dan bisa meluangkan waktu kita untuk saling bertatap muka, karena selama ini beberapa kali saya hanya bisa memberikan materi lewat video maupun lewat Teams ya, sehingga kalian tidak bisa bertatap muka dengan saya. Kali ini saya usahakan untuk bisa kita webinar walaupun hanya sebentar ya, tidak lebih dari 1 jam. Saya harap adik-adik semua, anak-anak semua bisa mengkondisikan diri masing-masing. Untuk kendala cuaca saya kira sudah tidak ada ya, karena hari ini kalau di Kudus sih cerah ceria ya, tapi kalau di luar kota saya harap juga kondisinya sama. Nah, tentunya di pagi hari ini tidak lupa kita awali dengan doa ya, doa terlebih dahulu, doa awal pembelajaran seperti yang sudah biasa kalian lakukan setiap memulai pembelajaran itu. Berdoa terlebih dahulu. Kalau saya pimpin live mungkin terlalu lama ya. Oke. Saya harap kalian sudah mengawali terlebih dahulu dengan berdoa ya, minimal bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca Al-Fatihah ya, sebisa kalian ya. Doa kita ya wajib gitu ya. Untuk setiap mengawali kegiatan kita selalu mengawalinya dengan berdoa ya, bismillahirrahmanirrahim gitu dan seterusnya. Kita langsung saja pada materi pada kesempatan pagi hari ini. Untuk pembelajarannya Bu Sayyidah kemarin saya kira kok sudah di-share di grup ya, bisa ditindaklanjuti setelah nanti webinar, bisa dikerjakan tugas-tugas yang sudah disampaikan beliau ke grup kalian masing-masing. Kemarin saya sudah menyampaikan beberapa kali mengenai materi tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Di awal kita sudah mempelajari mengenai integrasi nasional itu apa ya, kemudian faktor-faktor pembentuknya apa, faktor penghambatnya apa. Nah, sekarang kita masuk pada ancaman yang tentunya menghambat daripada integrasi nasional itu dan juga bagaimana upaya untuk mengatasinya. Jadi upaya-upaya mengatasi dari ancaman-ancaman integrasi nasional itu akan kita bahas. Kemarin di YouTube-nya juga kalian sudah saya berikan ya untuk video pembelajarannya. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa kalian akses atau mungkin terkendala kuota atau bagaimana. Nah, ini sekalian ini yang mengikuti ini sudah ada 31, bisa mereview lagi atau mengulang lagi apa yang sudah kalian dapatkan kemarin, yang sudah kalian catat kemarin, karena saya juga memberikan tugas meresum video pembelajaran itu untuk diri kalian sendiri, untuk catatan kalian sendiri. Setiap kali kita mengulas sebuah materi, kalian harus punya catatan ya, harus punya catatan karena itu untuk pembelajaran Anda sendiri di rumah.
karena kita tidak bisa bertatap muka. Syukur-syukur kalian bisa mencari referensi yang lain di luar sana, bisa melalui internet, ya, e-book, ya, electronic book. Itu juga banyak sekali tema-tema ataupun berbagai macam hal yang bisa kita download, ya, untuk wawasan kita, untuk referensi kita. Itu. Jadi yang saya sampaikan itu hanya sedikit sebetulnya, belum mencakup banyak. Nah, yang banyak itu yang ada di luar sana, sehingga itu adalah sebuah itikat kamu, usaha kamu untuk bisa memperluas wawasan kalian sendiri. Oke, akan saya tunjukkan kemarin, bisa kalian buka juga di file Teams-nya bisa, yaitu mengenai ancaman terhadap integrasi nasional dan upaya untuk menyelesaikannya. Bentar, saya akan tampilkan. Sabar ya anak-anak ya. Jadi saya coba buka. Nah, ya. Duh, kok nggak bisa ya? Maaf, filenya malah nggak bisa saya buka dari sini. Oke, saya buka di komputer saya aja. Mungkin tadi tak buka jadinya. Sorry. Sebentar. Oh, enggak ada. Oke. Mungkin anak-anak tidak bisa melihat saya di sini ya. Tapi dengar suara saya ya. Dengar ya? Iya, cukup bisa didengar. Nah, karena saya mau tampilkan kok nggak bisa gitu loh. Nah, ini kemarin kalian sudah tahu bahwa integrasi nasional itu adalah sebuah proses untuk mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan, di mana persatuan dan kesatuan itu harapannya bisa menciptakan sebuah identitas nasional. Identitas nasional itu sesuatu yang khas bagi diri kita. Nah, integrasi nasional itu bisa mencakup berbagai macam aspek ya, aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, atau biasa kita singkat dengan IPOLEK Sosbud Hankam. Ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
Sehingga di dalam integrasi nasional memang aspek-aspek itu yang nantinya akan kita bahas. Nah, ancamannya juga di bagian-bagian itu juga, di bidang itu juga banyak sekali ya ancamannya. Dimana di bidang ideologi. Nah, ideologi kita itu adalah Pancasila. Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa, menjadi ideologi bangsa, menjadi dasar negara kita, di mana ada 5 sila, ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu jangan sampai kalian lupa dan hilang dari sanubari, dari diri kita sendiri. Nah, tentunya hal ini tidak terlepas dari ancaman. Nah, ideologi itu ada di mana? Ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam segi-segi kehidupan kita. Ya, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu kita akan selalu berkaitan dengan Pancasila itu. Karena kita berbicara mengenai ideologi bangsa. Nah, bagaimana kita menghadapi ancaman tersebut? Nah, tentunya ini kembali lagi kepada jiwa kita, ya, bahwa kita itu adalah seorang insan Pancasila. Kita harus bisa mempunyai falsafah yang kuat, ya. Kuat di setiap aspek kehidupan kita selalu diliputi oleh Pancasila, dan selalu yang kita lakukan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari itu selalu berpijak kepada pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini harus diamalkan seluruh warga Indonesia, karena kita adalah warga negara Indonesia. Lalu siapa kalau bukan kita yang mengamalkan Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari, terus siapa? Gitu. Nah, itu di dalam ideologi. Tak terlepas lagi dari politik. Ya, kalau di bidang politik bagaimana, Bu? Nah, ancaman di bidang politik juga sangat besar juga. Nah, di mana politik itu identik dengan pemerintahan. Politik itu identik dengan kekuasaan. Nah, ini juga akhir-akhir ini juga ancaman itu semakin marak, ya. Nah, bagaimana upayanya untuk mengatasi dari ancaman tersebut? Tentunya kita harus bisa mengembangkan demokrasi politik. Demokrasi politik itu kita sebagai rakyat Indonesia, kita itu demokrasinya demokrasi Pancasila. Kita berbeda-beda. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika, tidak hanya dalam segi bahasa, tidak hanya dalam segi budaya, tapi dalam berpolitik pun kita berbeda-beda. Tapi tidak menutup kemungkinan kita itu akan terpecah belah kan di bidang politik di situ. Nah, oleh karena itu kita harus selalu bisa mengupayakan mengembangkan demokrasi berpolitik, bahwa kita itu boleh berbeda, pendapat kita boleh tidak sama, tapi itu tidak merupakan sebuah hal yang menjadi sebuah pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi berdemokrasi itu bagus, berbeda itu bagus, ya, sepanjang itu tidak membuat kita terpecah belah. Kemudian mengadakan reformasi di lembaga-lembaga politik, reshuffle kabinet seperti yang sekarang dilakukan oleh pemerintah kita atau pemerintahan Bapak Jokowi, di mana lembaga-lembaga politik ini kalau kalian tahu ada yang namanya MPR, DPR, BPK, MA, Presiden. Nah, fungsi-fungsi itu harus dijalankan dengan benar. Kalau perlu ada reformasi itu perubahan. Nah, perubahan di beberapa segi yang memang dibutuhkan. Nah, itu tidak masalah dalam sebuah demokrasi berpolitik, dalam sebuah politik itu ada perubahan dinamisasi berpolitik itu perlu justru. Nah, kalau tidak ada perubahan nanti tidak akan bisa menyesuaikan perkembangan yang ada. Kebutuhan yang ada itu seperti apa, sehingga harus selalu dikembangkan, selalu diubah, ya, sesuai dengan kebutuhannya.
Kemudian yang ketiga, memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Nah, pemerintah itu yang bersih, berwibawa. Di mata masyarakat itu pemerintah itu memiliki suatu citra yang baik. Nah, kalau pemerintah itu identik dengan korupsi KKN ya, seperti itu akan membuat rakyat menjadi tidak percaya lagi terhadap pemerintah. Nah, itu harus dibersihkan ya, harus dikuatkan ya, dengan menata kembali, menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selanjutnya adalah menegakkan supremasi hukum. Supremasi hukum itu adalah segalanya. Ya, hukum di Indonesia, negara kita adalah negara hukum. Sehingga apapun yang kita lakukan ini juga berpijak pada hukum. Ada hukum yang mengatur. Nah, ada hukum yang kita patuhi. Hukum itu memang terkesan membatasi kita ya. Hukum terkesan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Banyak peraturan-peraturan yang membatasi ruang gerak kita. Tapi justru disitulah adanya perlindungan hukum. Tapi jangan sampai hukum itu menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya apa? Bahwa hukum ketika berhadapan dengan penguasa, berhadapan dengan orang-orang yang merupakan memiliki kekuasaan atau bahkan memiliki kekayaan, hukum menjadi tumpul. Sebaliknya, ke bawah kepada orang-orang yang miskin, rakyat biasa yang tidak memiliki jabatan ataupun tidak memiliki kekuasaan, hukum menjadi menakutkan. Nah, hukum menjadi sebuah penyiksaan bagi orang-orang yang warga negara yang tidak memiliki kekuasaan ataupun mungkin harta. Nah, ini ya yang dimaksud hukum itu kadang di mata masyarakat sekarang ini, untuk hukum itu ketika berhadapan dengan orang yang di atas itu selalu tumpul, tidak punya taring ya. Tidak bisa menghukum orang yang memiliki uang atau memiliki kekuasaan. Tapi ketika dengan rakyat biasa, hukum itu senantiasa menindas. Nah, ini yang perlu dibenahi di negara kita, karena supremasi hukum ini mau tidak mau akan menjadi sebuah momok yang sangat menakutkan bagi semua warga negara ketika kita berhadapan dengan suatu hal atau sebuah permasalahan. Nah, karena kita selalu akan berhadapan dengan hukum. Nah, selanjutnya adalah memperkuat posisi Indonesia di kancah dunia internasional, di kancah politik internasional. Nah, ini adalah upaya kita untuk mengatasi ancaman di bidang politik ya di dalam dunia internasional. Nah, kita tahu bahwa banyak negara-negara yang sudah mengakui keberadaan Indonesia, mengakui peran Indonesia di kancah politik internasional. Itu juga kita harus tingkatkan. Memang sesuatu yang kita dapatkan itu mudah, tapi untuk mempertahankan, untuk meningkatkan itu yang susah. Nah, ini perlu kerja keras kita semua, seluruh rakyat Indonesia ya, di internasional itu, di berbagai bidang tentunya. Kalau di dalam dunia politik itu bagaimana kita berperan, di mata internasional kita menjadi negara yang kuat, nah, yang tidak tergantung kepada negara lain tentunya, tidak tergantung mengharapkan bantuan dari negara lain. Justru kalau bisa kita malah membantu negara lain yang membutuhkan. Nah, ini sudah terbangun sejak dulu. Kalau masalah peran Indonesia itu sejak zaman para pemimpin kita terdahulu itu, kita di dalam internasional itu alhamdulillah kita selalu mendapatkan posisi yang baik. Ya, intinya itu Indonesia selalu dihormati, selalu dihargai oleh negara-negara lain.
Selalu diakui perannya Indonesia itu luar biasa di politik internasional. Nah, itu harus kita perkuat selalu, kita tingkatkan. Selanjutnya adalah di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi kita mengalami yang namanya globalisasi ekonomi. Yang namanya globalisasi ekonomi itu menjadi tidak ada bedanya, anak-anak ya. Tahu ya maksud dari globalisasi ekonomi itu, ekonomi tidak ada bedanya antara di luar negeri dengan di dalam negeri, itu sama. Itu yang namanya globalisasi ekonomi. Ada yang namanya perdagangan bebas. Nah, ini tentu saja kalau tidak kita siapkan, tidak kita bentengi ya ekonomi kita, ya yang terjadi nantinya adalah pangsa pasar Indonesia ini akan direbut oleh pasar luar negeri. Ya, barang-barang yang ada, barang-barang yang kita produksi itu bisa jadi bersaing dengan barang-barang yang dari luar negeri, yang mana itu bebas masuk ke wilayah kita, ke ekonomi Indonesia itu tanpa adanya pajak. Ya, kalau dulu itu kan sebelum ada ekonomi pasar bebas, di bidang ekonomi ada pasar bebas, itu barang-barang masuk ke sebuah negara itu harus melalui pajak, cukai, ya kan? Tapi kalau sekarang sudah mulai tidak. Nah, jadi barang-barang bebas masuk. Tidak hanya barang, tapi termasuk juga tenaga kerja asing. Nah, tenaga kerja asing ini kan sedang baru banyak-banyaknya ya menjadi pro dan kontra nih. Tenaga kerja asing kita juga ada di dalam negara Indonesia, itu kita juga mempekerjakan orang asing. Ya, karena apa? Karena sumber daya manusia kita itu terbatas. Sumber daya manusia kita kalau masalah jumlahnya kita banyak, ya, tapi sumber daya manusianya itu, ya, kecerdasannya itu, keterampilan kita itu yang diragukan begitu. Sehingga tenaga kerja asing bebas masuk ke Indonesia. Ini tentunya menjadi sebuah ancaman bagi kita. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu? Nah, itu harus kita dorong juga dari segi ekonomi. Bagaimana kita menerapkan sistem ekonomi yang baik. Nah, sistem ekonomi yang mana sistem ekonomi yang pro kepada rakyat. Ya, pro kepada rakyat. Sistem ekonomi yang demokratis, ya, penanaman modal dari luar negeri, dari dalam negeri itu kita perluas, kita perbanyak, ya, karena yang namanya modal investasi dari para pengusaha itu berguna untuk kita kembangkan, ya, menjadi sebuah usaha. Nah, sehingga nanti akan bisa menggerakkan roda-roda perekonomian di negara kita. Nah, ini di bidang ekonomi kita senantiasa berhadapan dengan yang namanya globalisasi ekonomi. Nah, siapkan saja diri kalian sebagai generasi penerus bangsa sekarang ini, apalagi kalian itu SMK, jadi harus senantiasa selalu memperkaya diri, baik dari segi wawasan, keterampilan, supaya kita nanti siap bersaing dengan tenaga kerja asing. Ya, keterampilanmu itu diadu, ya, keterampilan kamu itu nanti akan dipertaruhkan. Mampu nggak bersaing gitu dengan tenaga kerja asing. Nah, yang mana mereka mau digaji sedikit dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, jangan sampai kalian itu menjadi tidak berguna di negara kita sendiri, kan gitu. Ya, kita harus menjadi raja, kita harus menjadi tuan di negara kita sendiri. Itu harapannya seperti itu di bidang ekonomi. Ya, jangan mudah bergantung kepada orang lain, harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Itu. Selanjutnya kita juga merupakan negara yang agraris, ya. Agraris itu negara yang sebagian besar penduduknya adalah bermata pencarian sebagai petani, ya, petani. Ini juga komoditas pertanian juga harus dikuatkan, ya, dikuatkan untuk mendukung perekonomian negara kita. Nah, kesejahteraan rakyat itu perlu dikuatkan, ya, dengan berbagai macam bantuan. Kalau sekarang ini musim pandemi, ya,
Pemerintah berusaha untuk menggelontorkan berbagai macam bantuan-bantuan untuk memperkuat perekonomian kita. Kemudian tidak bergantung kepada organisasi multilateral seperti IMF, Bank Dunia, pinjam meminjam keuangan ya di bidang moneter kita, keuangan kita masih memiliki hutang kepada beberapa organisasi yang berkaitan dengan keuangan, yaitu diantaranya yaitu IMF dan juga Bank Dunia. Nah, ketergantungan kita kepada organisasi-organisasi ini tentunya menjadi sebuah ancaman juga tersendiri bagi kita. Ini menunjukkan bahwa kita itu belum kuat dalam hal keuangan. Nah, ini sedikit demi sedikit sudah mulai dikurangi oleh pemerintahan kita supaya nanti kedepannya itu utang kita kepada luar negeri itu tidak semakin banyak, karena itu akan menjadi tanggungan anak cucu bangsa kita tentunya, ya kan. Hutang kita sekarang itu tidak hanya menjadi tanggungan pemerintahan yang sekarang, tapi akan berkembang terus sampai ke pemerintahan berikutnya dan sampai juga nanti kepada anak cucu kita. Nah, apakah kita mau mewariskan hutang kepada anak cucu kita itu di kemudian hari? Tentunya kan tidak ya. Nah, oleh karena itu kita berusaha, negara kita itu berusaha untuk mengurangi hutang-hutang kita dengan luar negeri. Selanjutnya adalah mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negara kita. Ya, ini untuk menekan impor barang. Nah, kita sebetulnya negara yang kaya raya. Ya, kok nggak kaya raya? Laut kita aja banyak, 70% kita itu terdiri dari laut. Itu menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, banyak sekali. Sumber daya alam kita itu melimpah. Ya, pertanian kita melimpah. Laut kita juga menghasilkan sumber daya alam laut maupun sumber daya alam minyak bumi itu sangat-sangat banyak. Nah, ini dioptimalkan, diberdayakan semaksimal mungkin. Ya, sehingga kita itu tidak bergantung pada negara lain. Jadi kita tidak lagi impor minyak dari negara lain, karena kita bisa produksi sendiri, begitu. Nah, itu juga bergantung juga SDM juga. Kalau SDA kita banyak, tapi SDM-nya itu tidak bisa mendukung, ini tentu saja ya tidak akan bisa jalan. Jadi dua-duanya ini harus dioptimalkan. SDM-nya juga berkualitas, kemudian bahan bakunya yang ada di Indonesia ini, ada di dalam negara kita itu juga bisa kita olah sehingga kita manfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Itu di bidang ekonomi. Selanjutnya di bidang budaya, sosial budaya. Nah, sosial budaya ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi. Nah, kalau sekarang ini kita itu zamannya iptek. Ya, iptek itu harus kita waspadai hal-hal yang tidak baik untuk kita, jangan sampai hal itu masuk ke dalam diri kita. Nah, yang namanya pengetahuan itu kan dari manapun kita peroleh. Nah, itu harus kita imbangi dengan iman dan takwa. Nah, itu benteng kita yang utama adalah keimanan kita dan ketakwaan kita. Nah, yang akan membentuk akhlakul karimah, kepribadian yang baik, kepribadian yang mulia. Jadi sepandai-pandai apapun kalian, secerdas apapun kalian, kalau tidak dibentengi dengan iman dan takwa itu kalian tidak akan berguna apa-apa. Nah, percaya itu. Jadi sebuah kecerdasan, sebuah keterampilan itu harus diimbangi dengan iman dan takwa. Nah, ini di zaman sekarang ini sangat dibutuhkan. Nah, kemudian penguatan tentang budaya, wawasan Nusantara melalui pendidikan formal, informal, ya seperti yang sudah saya berikan, seperti yang sudah Bapak Ibu guru berikan, ini mengenai budaya-budaya yang ada. Nah, kita membutuhkan filter. Nah, filter itu penyaring. Nah, penyaring kalau di negara kita itu adalah Pancasila,
Ya, Pancasila menjadi filterisasi bagi budaya yang masuk. Kalau budaya yang masuk itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya jangan digunakan. Cukup di luar saja, jangan sampai masuk. Cukup kita tahu saja, tidak perlu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya di situ. Jadi ada filter, ada penyaring. Selanjutnya meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Kemarin sudah saya sampaikan, rasa nasionalisme itu rasa cinta kepada tanah air, rasa memiliki negara kita. Itu dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap kita itu satu. Kita satu, yaitu satu bangsa. Walaupun kita banyak budaya yang berbeda. Nah, ini ya. Perlu dipahami. Jadi dalam bersosial budaya ini ancamannya itu adalah dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini harus kita saring ya, budaya-budaya yang masuk yang tidak baik untuk negara kita, untuk diri kita, untuk bangsa kita, harus kita saring dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Nah, ini di bidang sosial budaya. Selanjutnya adalah di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di bidang pertahanan dan keamanan menjadi tanggung jawab siapa? Ya, kalau pertahanan dan keamanan itu, kalau kita tahunya itu tanggung jawab aparat keamanan Bu, itu tanggung jawabnya TNI Polri. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa pertahanan dan keamanan itu bukan tanggung jawab satu lembaga. Tapi pertahanan dan keamanan itu adalah tanggung jawab semua warga negara Indonesia, seluruh warga negara Indonesia. Kalaupun ada aparat, kalaupun ada TNI, mereka itu hanya menjalankan tugas mereka sebagai petugas ya, petugas sebagai aparat. Tapi sesungguhnya mereka juga adalah warga negara Indonesia, kita juga warga negara Indonesia, kita juga berhak dan juga ikut bertanggung jawab di dalam pertahanan dan keamanan. Nah, kemudian ada yang namanya ancaman-ancaman militer. Nah, ini banyak sekali terjadi di negara Indonesia, ancaman keamanan itu baik dalam negeri maupun datangnya dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, kita harus senantiasa mampu untuk mencegah, mampu untuk menanggulangi, mengantisipasi hal itu. Nah, untuk di dalam negeri kita sendiri, seperti yang terjadi di Papua, ya, kerusuhan yang dilakukan oleh para pemberontak itu menjadi sebuah ancaman bagi kita. Kalau itu tidak diatasi, ini akan dikhawatirkan meluas ke wilayah-wilayah yang lain. Nah, sehingga ini menjadi PR besar bagi pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan untuk bisa menjaga keamanan di dalam negara kita. Ya. Nah, adapun sistem pertahanan dan keamanan yang kita lakukan sekarang ini bersifat semesta. Semesta itu menyeluruh ya, menyeluruh. Ini kita berusaha untuk menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan juga keselamatan segenap bangsa dari segala macam bentuk ancaman. Nah, ciri-cirinya sistem pertahanan yang bersifat semesta itu yang pertama yaitu adanya kerakyatan, di mana kerakyatan itu artinya adalah orientasi pertahanan dan keamanan negara itu dilakukan oleh seluruh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ya, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena kita negara demokrasi. Termasuk keamanan juga. Pertahanan dan keamanan itu dari siapa? Dari rakyat. Oleh siapa? Oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Nah, itu sistem pertahanan yang cirinya kerakyatan. Kemudian kesemestaan yang kedua. Semestaan yaitu seluruh sumber daya yang ada di dalam negara kita itu dimanfaatkan atau dioptimalkan untuk upaya pertahanan. Ya, apapun yang ada di dalam negara kita itu diolah, dimanfaatkan untuk
upaya-upaya pertahanan dan keamanan. Itu yang dimaksud dengan kesemestaan. Jadi seluruh sumber daya nasional itu, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, ini dimanfaatkan untuk pertahanan dan keamanan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ciri yang ketiga adalah kewilayahan. Ya, kewilayahan yaitu sebuah kekuatan pertahanan yang dilakukan secara menyebar, ya, menyebar di seluruh wilayah negara Indonesia. Nah, kita tahu negara kita itu tidak negara yang sempit, ya. Kita negara yang luas, memiliki banyak wilayah yang tersebar. Ya, sehingga kewilayahan di sini adalah semua kekuatan pertahanan ini dilakukan secara menyebar, tidak hanya di satu wilayah saja, tapi disebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah sistem pertahanan negara Indonesia yang sekarang ini sedang diuji. Kita itu sedang diuji oleh para pemberontak, ya. Kemarin itu di Papua, ya, sempat terjadi penembakan yang dialami oleh para tentara kita, TNI yang berjaga di sana, ya, sampai ada yang terbunuh baik dari TNI Polri. Nah, ini tentunya menjadi sebuah ancaman bagi kita, keprihatinan bagi kita di bidang pertahanan dan keamanan. Itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya ternyata sudah lebih dari jam 8. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas, mengenai nilai. Kemarin sudah saya share di grup, ya, tapi belum saya update lagi. Untuk yang masih kurang itu belum saya update lagi. Nah, itu tolong nanti diperhatikan. Saya sebetulnya itu mau membuat deadline itu gak enak juga, artinya bingung juga. Deadline-nya itu kalian sudah diberi deadline pun masih tidak bisa terkejar. Nah, nanti kalau ini sudah mulai minggu-minggu terakhir untuk persiapan UTS, minggu depan sudah PTS, kalian nilainya masih keteteran juga. Saya khawatir nanti ketika sudah dinilai, sudah dimasukkan nilai rapot, masih ada yang kurang. Nah, saya sekalian mengingatkan itu mumpung kita bertemu, ya. Karena yang butuh itu bukan saya, tapi Anda semua. Nah, tapi kok kayak saya yang butuh ini, yang kayak ngoyak-ngoyak kok saya, sepertinya kok Bapak Ibu guru begitu, anak-anak kayak seperti tidak mau tahu dengan tugas-tugas mereka. Nah, ini harapannya saya, anak-anak semua itu jangan sampai besok di akhir pembelajaran di semester genap ini, kalian kan tahu semester genap ini semester kenaikan kelas, jangan sampai nanti ada yang tinggal kelas. Tentunya ini menjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, ya. Bapak Ibu guru pengennya ya semua nilai itu bisa terselesaikan, bisa dilengkapi begitu. Nah, tidak hanya guru normatif saja, guru produktif semua yang memberikan tugas itu, harapannya nanti anak-anak itu tidak ada yang tertinggal. Nah, tapi kalau ada yang masih seperti itu, ya memang harus dibenahi. Ini yang salah di mana? Ya, ini harusnya bisa diperbaiki. Saya sudah sampaikan di semester ini semester penentuan, jadi jangan sampai kalian itu ketinggalan terus. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan webinar kita pada pagi hari ini membawa manfaat, ya. Apa-apa yang sudah saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir betul-betul bisa kalian camkan, kalian perhatikan, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata saya, mohon maaf. Ini jangan keluar dulu, saya saya cetak dulu absennya. Bentar.
Saya unduh dulu daftar hadirnya, jangan keluar dulu. Iya, sudah berhasil saya unduh. Untuk kedepannya saya harap kalau ada webinar seperti ini sebelumnya sudah siap ya, 10 menit ya, 35 menit tapi 10 menit itu sudah siap di layar gitu. Kedepannya seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan semua tetap sehat, tetap semangat ya mengikuti pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung gitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di berbagai penjuru dunia. Dengan demikian kaum muslimin sangat beragam. Ya, terima kasih. Ada yang berkumpul. Ya, bisa meninggalkan. Oke. Juga bahasa yang digunakan dalam keseharian juga